Sebenarnya kalau setan lebih ganggu kita pas ngaji biar kita nggak berkembang. Oh. Karena kan kita kalau sholat tapi nggak paham apa yang kita baca kan sama aja iya, kayak beo, burung beo. Iya gitu benar-benar. Gua tuh sekarang nih waktu gua baru-baru login kayak gini, gua tuh ngerasa kalau misalkan gua sholat Mas, gua hampir karena rumah gua nggak begitu jauh lah Dari masjid. dari masjid ya. Terus gua misalkan maghrib, subuh aja gua Mas, mungkin orang begundal kelihatannya kayak gua gini. Gue subuh ke masjid Mas, tapi gue kayak gitu Mas, gue masih kayak burung beo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dien, kali ini bersama gue Daniel Barret di acara Diskursus Network yang paling baru, acara spesial Ramadan bernama Tuning. Dan kali ini di Diskursus Network gue nggak sendirian nih, gue ditemenin sama Ustadz apa nama panggilan lu Mas Barul? Ustadz Ceking. Ustadz Ceking, dikit-dikit enggak lo? Ronaldo mati ya. Belum ngaco, udah mati lagi. Enggak. Astagfirullah. Oke, Mas Barul nih, gue pengen kasih tahu dulu ke netizen nih latar belakang lu. Mas Barul lulusan pendidikan bahasa Arab di UIN Jakarta. UIN Jakarta, betul. Masya Allah. 7 tahun Mas. Masya Allah, istighfar. Itu karena saya cinta sama pendidikan di Indonesia. Betul. Jadi sama lama. saya juga 7 tahun. Nah, Mas Barret ini adalah lulusan terbaik teater IKJ. Enggak terbaik juga 7 tahun. Enggak terbaik. Karena terlalu cinta dengan pendidikan di Indonesia. Betul. Terbaik menurut keluarga. Terbaik menurut keluarga dan golongan-golongan kita. Dan baru login Mas ya? Baru mualaf 2021. Makanya di sini di acara tuning ini, gue pengen login gue itu di tuning dulu nih, biar bisa login gue tuh pasti lurus tepat sasaran gitu loh. Oh, bacanya tuh tuning ya, bukan tuning. Iya, tuning. Iya, gue biar Indonesia banget aja lah tuning ya kan. Ngetun, ngapain lu ngetun gitar dulu ngetun? Pakai gitar tuna tuh. Harusnya masuk tuh brand ya. Iya benar pakai gitar tuner ya yang di aplikasi Google anjay. Mas, lu by the way sedikit gua nanya nih, kan lu hits banget tuh di YouTube tuh, di panggung komik Suci apa Suca sih? Suci. Di panggung Suci. Itu lu emang udah masuk ke Sucinya atau itu kan viral banget lu di panggung Suci Mas? Iya. Itu dua sih, di Suca juga sempat. Oh, di Suca sempat. Suca sempat tayang doang di Indosiar, tapi nggak masuk. Oh. Gitu. Di Suca tuh masuk tayang doang. Itu lu sebagai audisionnya apa? Audisi. Oh iya. Terus? Udah itu habis itu Suci juga kayak gitu. Masuk doang, habis itu nggak masuk ke pre-show-nya. Ke show-nya nggak masuk. Cuma di tapi pre-show. viral banget ya. Yang salah satu yang viral yang Suca itu. Iya, yang di panggung yang belakangnya merah itu Pak. Iya, Suca. Itu Suca ya? Oh iya itu. Kalau yang lu bawain yang ini yang Oh, itu Suci. Itu Suci ya, yang ibu-ibu kerudungnya panjang banget ya. Iya, itu. Oke. Berarti gua sebut lu komika lah ya, tetap komika. Kalau nggak perlu komika independen, komika apa, pokoknya komika lah ya. Nah, Mas, di sini kan kita pengen ngobrol. Kayak kita nih kayak dua kutub yang berbeda nih. Misalkan kayak gue nih gue ini loh mualaf. Nah, gue tuh nggak tahu apa-apa nih, bener-bener nggak tahu apa-apa nih di sini. Nah, gue pengen banget nanya-nanya konsultasi sama sobat fikih kali ya, Pak. Sobat apa ya gue nyebutnya ya? Sobat ini ya, sobat spiritual. Tapi sebelum itu kenapa akhirnya memutuskan untuk masuk? Sebenarnya sih ini dilema banget sih. Banyak banget orang yang ngatain gue, lu ngejual agama lu demi nikah gitu kan. Menggadaikan agama gue. Enggak, gue bukan menggadaikan agama. Itu salah satu keputusan gue, karena gue yakin dengan wanita yang gue pilih. Makanya gue ngerasa ya semua agama sebenarnya sih bagus ya ajarannya sama-sama. Semua agama mengajarkan yang baik, bagaimana orangnya aja kan. Nah, karena dari situ gue juga sempat konsultasi juga kan sama ustadz di daerah rumah gue lah.
Tapi nggak seviral lu maksud gue. Ya. Ya gue sekedar konsultasi lah sama ustadz itu, terus gue cari tahu kan ternyata tuh di Al-Qur'an itu sebenarnya ngerangkum banyak yang bukan cuman hal yang goib, tapi yang dijelasin di kedokteran aja. Al-Qur'an tuh udah bisa ngejelasin duluan sebelum seterkenal kedokteran sekarang gitu loh. Akhirnya itu memutuskan untuk pindah. Iya, makanya gue memutuskan, oke, gue mulai mencoba untuk meyakini. Gue belum 100% yakin, makanya di sini gue ngecun dulu nih. Oke, nah, di sini gue pengen mungkin di luar sana ada mualaf juga, atau mungkin yang udah Islam dari awal masih ada yang ambigu. Nah, kita cun nih di sini nih biar oh gitu. Yang tadi yang nggak tahu jadi iya. Tapi satu nih Mas, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tentang fikih simpel dulu atau pertanyaan tentang mengenal bahasa Arab di Quran, gue pengen tahu Mas, kan lu lulusan bahasa Arab ya? Iya. Bahasa Arabnya sangat haus apa Mas? Sangat haus berarti ya. Atos jidan. Wah, gue kirain lama tak minum. itu sama kayak ini. Burung terbang nggak turun-turun. Apa tuh? Lama tak turun. Iya. Atos jidan kalau bahasa Arabnya. Atos jidan. Ya, jadi itu sangat haus ya. Iya. Emang mau minum? Enggak Mas, puasa. Puasa. Mas, iya Mas. Gua tuh sebenarnya ada nih yang gua waktu baru login ini nih, gua masih bergejolak nih kan. Sebenarnya porsinya itu lebih tinggi sholat atau ngaji? Porsinya, misalkan kayak lebih diutamain tuh sholatnya atau ngajinya? Soalnya tuh kan orang bilang tonggak agama, tonggak utama, pondasi utama dalam Islam itu kan sholat ya. Nah tapi waktu itu gue tuh pernah ngobrol sama orang juga ya lumayan juga keagamaannya. Dia bilang kalau sholat gitu-gitu tuh mungkin setan nggak terlalu ganggu, tapi kalau di saat dia mau ngaji, mau bedah Quran, pasti ada aja cobaannya dari setan. Berarti lebih tinggi mana porsinya antara sholat atau ngaji? Sebenarnya ngaji itu untuk memperluas lagi ilmu kita tentang agama, Bang. Gitu. Jadi kalau sholat itu emang kewajiban. Basicnya tuh basicnya sholat tuh ya, wajib banget ya. Sedangkan ngaji itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita untuk memperbanyak ilmu agama, kayak gitu. Wajar sebenarnya kalau setan lebih ganggu kita pas ngaji, biar kita nggak berkembang. Karena kan kita kalau sholat tapi nggak paham apa yang kita baca kan sama aja kayak burung beo. Iya benar-benar gue lagi ngerasain itu sih benar. Gue tuh sebenarnya tadi juga pengen nanyain, cuman udah lu jelasin. Gue tuh sekarang nih waktu gue baru-baru login kayak gini, gue tuh ngerasa kalau misalkan gue sholat Mas, gue hampir karena rumah gue nggak begitu jauh lah dari masjid ya. Terus gue misalkan maghrib, subuh aja gue Mas, mungkin orang begundal kelihatannya kayak gue gini. Gue subuh ke masjid Mas, tapi gue kayak gitu Mas, gue masih kayak burung beo, gue nggak tahu gue sujud gitu-gitu bacaannya. Gue bener-bener gue pure ngeliatin imamnya, udah imamnya turun, imamnya gerakan apa, ngomong apa, Allahu Akbar sama Allah. Nah gue ngikutin doang, gue bener-bener nggak tahu apa itu runut-runut dalam apa yang disebutin itu. Boleh nggak sih coba gue penasaran sih sebenarnya Mas. Sebenarnya kalau masih urutan sholat itu terus dengan artian yang Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, nah itu dibedah sedikit Mas, gue biar tahu. Iya, kalau itu kan sebenarnya poinnya kan itu udah ada di ajaran lah ya. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar ya, itu gue tahu. Itu ketika kita menyebutkan Allah Maha Besar, kita harus merasa kecil. Makanya gerakannya dengan itu di diri kita tuh harus merasa itu baru gitu. Iya. Jadi sebenarnya lebih ke spiritual Bang sebenarnya. Iya benar. Spiritual kita itu apakah mungkin raga kita sholat gitu, tapi apakah spiritual kita gitu? Iya benar. Jadi lebih ke situ sih poin-poinnya. Iya benar. Gitu. Jadi tapi kalau mualaf nggak apa-apa ya, tapi sambil belajar apa yang dibaca. Yang penting wajib-wajibnya gitu. Wajib. Al-Fatihah. Al-Fatihah gua hafal kalau Al-Fatihah. Gitu. Wajib kan, kalau sedangkan ayat-ayat selanjutnya itu kan sunnah. Itu sunnah ya jatuhnya. Iya. Nah,
sunnah sama wajib Mas, misalkan ada orang yang kayak gue nih, kalau yang udah emang Islam kayaknya, tapi nggak menutup kemungkinan juga mereka masih ambigu kali ya. Nah, sunnah sama wajib itu coba Mas dijelasin Mas, itu wajib itu yang sepele banget sih sebenarnya, ini gue sering wajib denger. Yang emang ini wajib dari bahasa Indonesia juga. Iya. Wajib nih. Udah harus dilakukan. kudu harus ya. Kalau nggak dilakukan dosa. Kalau nggak dilakukan dosa ya. Kalau sunnah itu nggak dilakuin nggak dapat dosa, tapi dilakuin dapat pahala. Oh iya. Jadi kayak ya bebas aja lu mau lakuin atau enggak, tapi kalau lu lakuin ada rewardnya nih dari Allah ya. Nah jadi ada 5 nih. Jadi ada paling ujung tuh ada wajib, gitu kan. Ada haram nih kan. Oh iya haram ya. Ini kalau lu kerjain dosa. Itu udah fix dosa ya. Nggak dikerjain pahala. Gitu. Nah di sini ada wajib. Sama kebalikan dari. Iya kebalikan dari haram. Iya di sini ada sunnah. Itu tombak kedua setelah wajib tuh sunnah ya. Sunnah kan. Kalau dijalanin dapat pahala, nggak dijalanin nggak dapat dosa. Nggak apa-apa ya. Nah sebenarnya ada makruh. Nah, ini makruh nih gue juga penasaran. Makruh tuh dibenci sebutannya. Maksudnya? Jadi kalau dilakukan tuh dibenci. Nggak dapat dosa tapi dibenci. Oh, kayak disini-sini aja ya, ngapain sih lu kayak gitu ya? Iya betul. Nah tengah-tengahnya itu ada mubah. Mubah itu dibolehin, nggak dapat pahala juga. Jadi boleh kayak apa ya? Kalau ngerokok pas bulan puasa batal apa makruh apa mubah? Beda-beda tuh pendapatnya. Nah iya. Beda-beda. Kalau saya sih percayanya itu batal. Karena kan nggak boleh memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ke dalam mulut atau ke telan? Nah itu masih. Nah kan rokok kan telan Mas. Oh iya sih. Nggak mungkin di mulut tapi kan beda. Kalau ke telan itu kan konotasinya tenggorokan. Kalau rokok masuknya kan ke kerongkongan paru-paru kan. Sama lah. Iya sih. Iya, sebenarnya sama. Sebenarnya esensinya sama ya. Sama kayak gitu. Oh iya. Tapi ada yang pernah nanya tuh, Bang, kalau ngisep asapnya doang boleh nggak? Maksudnya ngisep dia gini dari hidung. Oh iya. Batal nggak kata? Oh, perokok pasif. Iya. Oh iya. Nah, kalau logikanya kayak gitu kita napas kan Iya. Batal dong kan? Gitu. Iya kayak gitu. Oh iya. Nah, terus kalau kayak gitu jawaban lo apaan, Mas? Apa? Yang kayak gitu. Tadi logika dasarnya kalau kita kayak gitu aja batal, menghirup udara, menghirup asap, berarti menghirup udara juga batal. Karena kan sama aja, oksigen juga ada barangnya gitu. Nah Mas, kan lu sebagai konten kreator bahasa Arab nih ya, kan gue lihat-lihat lu. Masya Allah. Astagfirullah. Kok astagfirullah? Kalau astagfirullah tuh, nah itu juga penting tuh. Oh lu nggak tahu itu? Nah gue juga pengen. Jadi kalau istighfar. Nah jadi tuh Mas, gue kan udah punya anak ya. Gue tuh suka salah nyebut Mas, antara Masya Allah sama Subhanallah. Astagfirullah. Oh iya ada Subhanallah juga. Iya. Nah, gue tuh sering ketukar Mas. Gue senang ya ngeliat anak gue lagi lucu-lucunya nih. Terus lu bilang apa? Gue Astagfirullah lucu banget. Terus diomelin lah gue sama istri gue. Iya lah. Masya Allah, bukan Astagfirullah. Kenapa anak lu? Iya, jadi itu. Astagfirullah kalau dilihat dari sudut bahasa ya, itu Astagfirullah tuh saya minta ampun. Oh. Gitu. Astagfirullah minta ampun pokoknya. Oke. Kalau lihat anaknya cakep banget. Ini Masya Allah. Berarti Masya Allah tuh apa? Sesuatu yang mengagumi ya. Kalau Subhanallah itu ngelihat suatu kejahatan. Jadi contoh ada maling, wah Subhanallah gitu. Jadi Subhanallah itu artinya tuh Maha Suci Allah. Jadi orang itu maling, Allah tetap suci gitu. Jadi kita tetap memuji gitu. Kalau berarti gue simpulin secara universal, tapi ini lu koreksi ya. Kalau astagfirullah itu tentang pengampunan, minta ampun gitu ya, minta ampun kesalahan. Kalau Masya Allah itu tentang mengagumi ciptaan Allah atau bersyukur atas dia. Kalau Subhanallah tuh kayak orang kaget kali ya. Respon utama daripada itu mendingan nyebutnya Subhanallah. Ya kalau bisa tadi lah kata-kata yang Islamnya aja tuh Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah gitu kan. Iya Insya Allah. Kalau Insya Allah itu jika Allah berkehendak. Jadi ntar gue datang jam 1 nih Insya Allah ya. Nah itu juga Insya Allah itu sering banget dipakai orang buat sesuatu yang gimana sih Insya Allah yang penempatan Insya Allah yang baik dan benar. Iya jadi kayak kita kan nggak tahu ya. Ini dalam 1 jam ke depan apakah saya masih hidup atau enggak gitu. Itu kan baru itu. Jadi ntar sore bukber yuk. Insya Allah ya. Tapi kita juga harus
kita harus ini pengen. Nah, ada niat untuk ngelakuin Iya, bukbernya kan itu ada ya. yang kayak insya Allah biar diiyain. Iya, biar dia ini Iya. ya, biar cepet gitu ya, biar cepet aja. Padahal di dalam hatinya, gue males sih sebenarnya, Iya. makanya gue insya Allah aja gitu. Nah, insya Allah itu harusnya kita mau gitu, tapi takutnya nanti di suatu pas udah mau bukber ternyata Allah berkehendak yang lain, Berkehendak lain, macet iya, lah iya, gitu bener-bener. sebenarnya. Oke, Jadi ke situ, Bang. Nah itu tuh bagus tuh Mas sebenarnya Mas. Insya Allah itu banyak banget tuh yang sering pakai itu buat ya bumper dia aja supaya Iya. supaya cepet. Nah Mas, balik lagi ke lo sebagai konten bahasa Arab Mas. Ya. Kalau bahasa Arab selain yang tadi kita sebutin semua tuh, Masya Allah, Insya Allah, gini. Apa sih Mas yang simple aja Mas yang Masjid. yang gue wajib tahu. Masjid itu Masjid, apa? bahasa Arab. Masjid itu bahasa Arab. Iya. Aslinya apa nih, Mak? Kalau di Indonesia Di ini? Indonesia itu Rumah tempat Allah. sujud, Oh, tempat sujud. Kalau rumah Allah itu Baitullah. Oh, rumah Allah tuh Baitullah. Kalau Baitun itu rumah. oh, Baitun itu rumah. Oh, iya. Baitullah. Masjid, musola juga. Musola itu apa? Itu bahasa, tempat sholat. Oh, tempat sholat. Nah. Kalau musola tempat sholat. Terus masjid tempat sujud. Masjid tempat Tapi sujud. kalau di Indonesia musola itu untuk masjid ukuran kecil. Oh, minimalisnya masjid ya. Betul. Tapi kalau di acara besar gitu bisa di musola, misalkan kayak mau sholat Id gitu boleh di musola. Harus 40 orang tapi harus di atas 40 orang. Di musola itu. Kalau di masjid nggak 40 orang boleh? Nggak boleh juga. Kalau sholat Id itu ada ketentuan. Kalau disebut itu sebenarnya semua di bumi Allah ini kan ini tempat sholat, tempat sujud. Gitu. Nah, kecuali kamar mandi, yang kotor itu yang nggak boleh. najis gitu ya. Sebenarnya gitu. Kalau udah 40 boleh. Kayak gitu aja. Lagian tapi sholat Id itu kan sunnah ya. Tapi tetap harus dijalanin. Nah, orang tuh salahnya adalah orang sholat Id tapi nggak sholat subuh. Nah itu salah tuh. Yang wajib itu kan sholat subuh. Oh iya benar juga Iya. ya. Sholat 5 waktunya itu yang wajib ya. Betul. Oh iya. Oh tapi kalau nggak sholat Id nggak apa-apa, sunnah jadinya Lah jatuhnya. kan iya kan itu sunnah, tapi ya tetap kalau bisa dilakukan ya kenapa enggak? Iya. Mas, awal-awal lu bikin konten bahasa Arab itu, lu sempet kena hate speech gak? Sampai sekarang, Bas, sebenarnya. Iya, hate Sampai speech sekarang gitu. gua masih kena hate Padahal lu speech. kontennya bahasa Arab lo yang mayoritasnya. Lu dibilangnya apa? Hate speech mereka tuh tujuannya apa maksudnya? Tujuannya tuh hate speech-nya adalah bilang kayak gini, bahasa Arab. Biasanya tuh paling rame yang kalau ini udah bukan hate speech sih, ini karena orang nggak tahu aja. Jadi kayak bahasa Arab nggak boleh bercandain. Oh, nah emang nggak boleh? Apa gimana? Ya boleh lah. Boleh lah Kan selagi itu bahasa, Iya. kita nggak masalah. Bukan agamanya Bukan kan? agama. Iya, nah, Gitu. Kayak gua kemarin sempat rame video bikin doa main Mobile Legend. Itu viral tuh. Isinya kayak gitu. Astagfirullah, doa dimainin gitu. Ya, kan sebenarnya doa bermain Mobile Legend nggak salah. Nggak sama salah, kayak iya, kita iya. doa minta motor. Iya benar. Kan nggak salah, cuma gua pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Iya. Orang tuh sering mempolarisasi kalau bahasa Arab itu udah Iya. pasti agama Islam. Makanya kan ada yang orang Arab baca ngomong ngejelasin tentang masjid, ternyata ada bapak-bapak di samping amin gitu. Padahal Padahal yang ngejelasin, oh iya. Jadi itu banyak yang kayak gitu. Tapi gue juga banyak yang diserang di hate speech sama orang-orang yang memang ada di orang Indonesia yang kuliah di Mesir, di Arab gitu. Karena berbeda bahasanya, Mas. Maksudnya? Jadi bahasa Arab yang gue pelajari itu adalah bahasa Arab fusha sebutannya. Bahasa Arab baku lah. Oh, yang lu pelajari itu bahasa Betul, Arab. bahasa Arab Al-Qur'an. Oh. Nah, sedangkan yang dipakai di alat komunikasi di Arab itu bahasa Arab amiyah atau gaul gitu sebutannya. Nah, mereka itu mereka bilang kayak gitu. Jadi kayak karena bahasa lu baku, bahasa yang biasa dipakai di Quran gitu-gitu. Jadi kayak jadi ngapain sih mereka belajar? ya. Ngapain belajar bahasa baku, orang Arab malah nggak pakai gitu. Itu yang jadi kontranya mereka ya. Iya, padahal gue tuh mau bilang kalau bahasa Arab itu bahasa Arab baku juga dipakai kok untuk kita belajar belajar Al-Qur'an gitu. Tapi kalau bahasa Arab yang gaul yang apa tadi namanya? Amiyah. Amiyah itu ada masuk juga di agama-agama gitu gak? Di agama yang Islam gitu ada nggak? Oh nggak, kalau secara itu cuman pure buat ngomong. Secara literasi ada juga, Oh, ada beberapa secara kitab literasi yang kayak gitu, tapi rata-rata kitab itu pakai fusha gitu. Oh. Jadi tapi kalau untuk belajar penting juga, amiyah itu untuk bahasa
biar kita di sana tuh keseharian aja ibaratnya betul, kali ya buat keseharian. iya. Lagian kita kalau umroh kan orang Arab udah bisa bahasa Indonesia kan? Emang iya. Lah iya. Jokowi Prabowo 5 rial. Iya ngapain Mas? Itu saking banyaknya orang Indonesia yang ke Arab sampai orang Arab tuh tahu bahasa Indonesia gitu. Oh, sampai dia notice kita Sampai ya. notice, ayu ting ting. Nah, beneran ini ada. Itu yang ngomong beneran orang Beneran, Arab. orang Arab. Bukan jualan. orang Indonesia yang Bukan di orang- Arab. Bukan. Oh. Orang. Kayak gitu. Iya. Nah, lu concern lu di konten bahasa Arab itu apa, Mas? Sebenarnya Ada tujuannya nggak yang bisa buat di-sharing ke netizen? Sebenarnya tujuan gua ngonten bahasa Arab itu biar orang mau belajar bahasa Arab. Karena selama ini tuh orang berpikir bahasa Arab tuh susah. Karena image guru Arab itu apa namanya? Kasar gitu. Apa sebutannya sih? Keras gitu. Banyak yang curhat ke gua kalau andai aja guru bahasa Arab gua kayak lu Bang, seasik gitu. Ngajarnya pasti gua bisa. Sedangkan banyak tuh yang belajar yang salah dikit disabet. Dulu kan gitu kan. Lu dulu maaf. Lu dulu Katolik apa Kristen? Protestan gua. Protestan. Iya. Kalau dulu di lu ada yang gitu gak? Ada. Dipukul kalau ada, salah. Iya ada. Ya. Nah, kita tuh guru-guru bahasa Arab tuh identik dengan kayak gitu, Bang. Jadi gue tuh pengen merubah image guru bahasa Arab tuh seasik itu. Makanya gue bikin konten ke parodi bahasa Arab yang lagi rame ini sekarang apa sih lagi rame? Oh, Avatar. Gue bikin dubbing opening Avatar pakai bahasa Arab. Iya, engnya pakai eng. Avatar eng. Gitu. Avatar eng. gitu. Mandali tanah. Mas, pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang sekiranya bisa dipakai di keseharian yang orang nggak tahu. Assalamualaikum. Oh iya nah gue juga sebenarnya seru juga nih kayaknya gue pengen bahas. Dari tadi kita ngobrol bahas udah makin ke dalam ternyata yang keluar masih ada yang belum kesentuh. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu apa artinya? Itu apa artinya? Itu salah aja. Dengan menyebut nama Allah gitu. Oh, itu bismillah. Oh itu bismillah. Kalau assalamualaikum keselamatan bagi kalian gitu. Assalamualaikum. Itu sebenarnya sapaan aja, Bang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam gitu. Lebih ke bro gitu. Oh iya. Tapi ini tapi itu apa tadi yang bahasa wajib baku? Yang bahasa baku fusha. Itu fusha. Assalamualaikum tuh fusha. Iya. Oh bukan amiyah ya. Bukan amiyah. Padahal sapaan gitu kan. Iya. Amiyah tuh kan tadi lu bilang kan gaul. Bahasa gaul yang kayak sekedar ngobrol gitu. Jadi bahasa fusha itu dipakai di kantor. Di pendidikan. Tapi ada amiyahnya assalamualaikum ada? Enggak, itu udah harga mati. Assalamualaikum tuh harga mati. Itu kurang tahu tuh karena saya belum pernah ke Arab. Oh, iya, Saya 2 kali nolak umroh gratis. Kenapa emang? Lu kenapa nggak minta endorse Nah. sama umroh aja biar kayak konten Itu kreator? dua kali gue tolak, Bang. Karena gue Itu ada yang endorse. udah ada 2 kali. Lu yang minta apa dia yang endorse? Dia mau endorse. Gua kirain terus lu gue kayak tolak. konten kreator geledek. Aduh. Geledek. Udah 2 kali. Tapi Zeus. Iya tahu. Yang keluarga rame ya. Iya keluarga Zeus pokoknya. Nah, gue itu bilang mintanya orang tua gue dulu yang berangkat. Maksudnya gue pengen keluarga gue dulu deh 2 bapak nyokap nyokap bokap yang berangkat. Dia nggak mau, dia maunya langsung semua serempak. Mau gue gitu. Kayak gitu. Tapi lu belum pernah sama sekali ke Arab? Belum pernah, Bang. Kenapa kok lu ada tapi Ada ketertarikan? pernah ke Condet. Iya. Arab maklum itu mah itu bukan. Lumayan itu parfum. Iya sih, bener sih emang. Mas, kita di Arab itu pakai bahasa, kita di akhirat tuh ditanyanya pakai bahasa Arab, Mas. Di surga bahasa Arab. Iya, Pak, itu bahasa. Kalau gua nggak bisa bahasa Arab, misalkan gua nggak tahu. Kan, Sih. kalau Kan gua ditanya- masih suci nih mualaf. Nah, itu gua pengen bahas detail itu juga tuh. Penting tuh, Mas. Apa? Kalau gua misalkan nih, gua baru mualaf nih, berarti gua masih suci. Batas kesucian gua sampai kapan? Misalnya orang sering Enggak lah, bilang, besoknya udah lah, Bang. Kalau Udah lu dosa lagi langsung gua. bikin dosa ya, lu dosa besoknya. gua kirain gua punya golden ticket ke surga. Iya, golden ticket. Lu pikir orang dalam, lu punya orang dalam di sana. Makanya gue sering banget nyaloin ke orang Nggak ada. mau nyari orang dalam lewat Nggak gua. ada. Misalkan gue Ya, login. lu login zuhur nih. Asar nggak sholat ya dosa lah. Wah, tapi ibaratnya kalau gue dosanya belum banyak banget karena gue masih terlahir sebagai anak bayi baru kali Ya, ya. tapi lu udah dewasa banget soalnya. Iya juga sih ya. Lu udah tahu mana yang hak, mana yang batil. Kecuali lu mualaf dari kelas 2 tahun. 2 tahun, kelas 2 SD mungkin. Tapi kan lu udah dewasa, jadi bisa bedain mana yang hak, mana yang batil.
Iya kalau itu hak batil. Ini tadi mana hak itu, mana yang wajib, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu maksudnya. Batil itu apa? Batil bahasa Indonesianya apa kalau batil? Batil itu ya tadi sama kayak yang tidak diperbolehkan lah. Oh iya. Hak itu ya yang larangan, batil tuh larangan. Betul, kali ya. Kayak larangan gitu. Di Ciledug tuh ada larangan. Iya benar, larangan kan. Iya, jadi kalau di setahu gue memang ditanya nanti sama malaikat pakai bahasa Arab, kayak man rabbuka gitu kan. Man rabbuka itu apa? Siapa Tuhanmu ya? Gue sering dengar. Itu walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, kita akan bisa jawab kalau kita punya amal ibadah soleh, amal soleh. Walaupun kita nggak bisa, walaupun kita itu bisa secara auto aja ya, udah ngecun sendiri gitu ya. Iya, udah ngecuning gitu kan. Jadi kayak bukan mulut kita yang berbicara tapi tangan. Gitu. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Kenapa Quran turunnya di Arab? Kenapa nggak di Palestina gitu? Padang ya. Di Padang. Padang Masyar kan ada juga. Padang Masyar kan? Gimana? Kenapa harus di? Ya, bahasa Arab karena bahasa Arab salah satu bahasa yang paling kaya, Bang. Bahasa yang paling kaya, bahasa paling banyak gitu. Lah, bahasa paling kaya mah Indonesia kali ya? Indonesia sama Inggrisnya jauh banget. Kenapa? Jauh. Kosakatanya jauh sekali. Lebih banyak mereka. Lebih bahasa banyak Inggris, lebih banyak Arab lagi gitu. Arab itu bahkan dari asal kata awalnya itu udah ada kelihatan fa'ala itu. Terus muncul jadi banyak kayak gitu. Fa'ala tuh apaan? Itu basic bahasa Arab, fa'ain lam gitu. Oh, fa'ain lam. Fa'ala. Jadi kayak makan itu akala, ngikutin sama kayak fa'ala. Fa'ala, akala. Nah, gitu. Kayak itu basicnya doang tuh bahasa Arab, muncul kemana akhirnya kayak gitu. Itu karena bahasa Arab paling lengkap dan sastranya itu paling bagus. Sastranya paling bagus? Iya, sastranya paling bagus. Oh, bukan Inggris gitu-gitu, emang udah bahasa Arab paling oke. Kalau lu belajar bahasa Arab tuh kayak gue jadi makin penasaran sih nih gue, semoga nih ngecun nih. Lu mau gampang nggak bisa belajar bahasa Arab? Gampang bisa apa tuh? Pindah ke Arab. Karena bahasa itu kan masalah pembiasaan, lu harus biasain dulu. Oh iya benar juga sih, benar. Kalau udah biasa kan terbiasa kalau bahasa itu. Kalau ke Arab kan lu siap-siapin kulit aja, kuat-kuatin ya kan dari setrikaan. Parah banget. Itu tadi belum ini benar nih. Kenapa Quran turun di Arab? Ya tadi Bang penjelasannya. Itu ada ayatnya di dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Biar kita berpikir karena turun dengan bahasa Arab biar kita berpikir gitu. Karena bahasa Arab itu sastra yang paling tinggi lah. Al-Quran itu adalah bahasa sastra yang paling tinggi. Nggak bisa kita nandingin sastranya Al-Quran gitu. Jadi ada nggak penjelasannya kayak kenapa sih harus bukan bahasanya sih sebenarnya? Kenapa sih harusnya turunnya di Arab nggak di Palestina gitu yang sama-sama negara Muslim juga? Tapi kan bahasa Arab yang ini kan dulu kan di Quraisy itu kan, bangsa Quraisy itu ya, bangsa Quraisy ya. Kayak gitu. Di situ karena bahasa Arab itu paling kaya aja. Kalau doa nih, gue boleh nggak? Ini juga simpel sih sebenarnya. Buat gue yang baru mualaf nih ya, gue kan nggak ngerti ya bahasa Arab ya. Ya. Kalau doa nih, misalkan gue doa pakai bahasa Indonesia, didengar nggak sama Allah? Maksudnya gue boleh nggak sih gue doanya tuh pakai bahasa Indonesia aja misalkan? Kalau doa bahasa Arab itu kan ada surat-suratnya gitu ya, atau gitu-gitu. Nah, kalau gue pakai bahasa Indonesia aja. Boleh lah Bang, boleh lah. Kan lu kan kita semua hamba Allah kan, pasti didengar sama beliau. Masalah dibalas atau tidak, dijawab atau tidak itu urusan belakang, urusan Allah. Tapi masalah didengar pasti didengar. Iya, benar. Jangankan nggak kita sebutkan gitu, di dalam hati baru itu didengar. Iya. Betul. Jadi doa itu nggak mengharuskan gue untuk pakai bahasa Arab. Betul, ya. tapi lebih afdol, lebih baik, lebih utamanya pakai bahasa Arab. Tapi kan kalau pakai bahasa Arab bisa jadi tidak sampai gitu hati ke hati. Gimana sorry? Iya, kalau kayak kita ngucapin I love you, aku sayang sama kamu, sama I love you sama aku sayang sama kamu kan beda. Iya benar. Feelingnya iya. Feelingnya. Jadi kayak gitu. Kalau memang mau menyampaikan hal yang personal banget ya, gunakan bahasa Indonesia aja. Tapi kan yang doa-doa yang udah ada tuh kayak Allahumma rzuqna. Oh ya, kalau itu emang udah. Iya, itu kan udah ada. Itu kan tinggal dipelajari. Sedangkan doa-doa yang personal itu pakai bahasa Indonesia aja, nggak masalah gitu. Tapi kalau kita udah bisa belajar bahasa Fusha, insya Allah belajar bahasa Amiyah bisa. Kalau kita pakai bahasa Fusha di dalam kehidupan sehari-hari di Arab,
kita akan orang Arab akan tahu kalau kita bukan orang Arab. Oh, itu doang perbedaannya. Iya, dan bahkan orang Arab bisa tahu kalau kita bukan mahasiswa Arab. Karena mahasiswa Arab rata-rata bisa fusha gitu. Oh, bisa amia. Iya, bisa amia. Bisa amia. Kayak inilah kalau ada bule nih ngomong, saya ingin membeli cabai." Lu pasti tahu, oh baru nih bule. Iya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang Cabe bang, gitu. Cabe bang satu gitu. Buset, sendokir aja lu. Amia itu yang kayak gitu-gitu iya. ya. Sendokir aja lu di sini. Nah, itu kan udah bule lama gitu. Iya, udah warlock jatuhnya. Gitu, warlock. Udah warga lokal ya. Hero Dota tuh warlock, main Dota apa? Warlord itu, Bro. Oh iya, oke. Sorry. Iya. Lu main MOBA banyak juga ya? Banyak gua dulu main Dota. Lu kalau main game gitu banyak ngomong kasar gak? Enggak lah. Oh iya, lu astagfirullah. Enggak juga sih, tergantung. Enggak juga. Gua kalau main Mobile Legend lebih baik solo dibanding bareng temen. Karena kalau main bareng temen kenapa emang? Kita kesel. Iya, udah gitu keselnya nggak bisa diluapin ya? Bisa diluapin kalau sama teman. Kalau gua malah gak enakan dah gua. Oh, kalau gua bisa. Kalau gua main solo ya nggak bisa karena ini nggak kenal nih siapa gitu. Oh Gua iya. gua kalau kalah astagfirullah, mari kita memperbanyak ibadah. Kalau boleh tahu kalau di Mobile Legend emang lu main hero apaan, Mas? Gua explainer. Oh, explainer. Gua bisa juga jadi roamer. Oh iya. Gua apa aja sih. Oke, Gua apa aja menyesuaikan keadaan negeri ini. Oke, benar-benar menyesuaikan keadaan Land of Dawn. Land of Dawn, Iya, betul. Kalau gua baca Quran nih, Mas. Gua baca terjemahannya dulu gitu atau gua pahamin terjemahannya gitu tapi gua nggak pahamin Nggak bahasa baca Arabnya. Iya, kayak gua nggak hatam kol-kolahnya atau tajwidnya maksudnya. Iya itu kayak gitu. Itu tajwid, kalau keseluruhan dibilangnya tajwid ya. Ya itu pengucapan dan lain-lain ya. Di dalamnya ada kol-kolah, ada nggak apa-apa atau enggak gitu ya. Iya nggak apa-apa atau enggak? Ya sebenarnya kan kalau ngaji, bahasa ngaji itu kan dari kata kaji. Dikaji jadinya. Jadi contoh satu ayat kita kaji. Kalau bahasa Arab yang ngaji apaan? Apa? Kalau bahasa Arab yang ngaji, apa ngaji itu bahasa Arab? Ngaji enggak ada, ngaji. Mana ada di bahasa Arab? Nggak gitu kan kan. Enggak ada. Biasanya qiraatul Quran, baca Quran adanya. Oh, qiraatul Quran. Qiraatul Quran atau tilawatul Quran gitu. Oke. Nah, jadi kayak kita boleh nggak sih baca terjemahnya aja gitu? Boleh lah, boleh banget malah. Karena dengan membaca terjemah akhirnya kita tahu apa yang dimaksud. Oh. Kalau tapi baca terjemahnya itu udah terjemah dan tafsirnya kalau bisa. Jadi setiap ayat itu ada tafsirnya masing-masing kan. Nah, jadi kita paham kenapa ayat ini diturunkan gitu. Oh. Jadi gitu. Nggak apa-apa, kita nggak masalah nggak baca Arabnya, tapi kita baca artinya gitu. Baca artinya aja, seenggaknya kita tahu, kita familiar dengan nada yang barusan kita ucapin, terus artinya apa. Betul, tapi permasalahannya adalah pernah baca novel Inggris? Terus abis itu pindah ke baca novel terjemahannya nggak? Oh, iya sama aja kayak kita kalau lagi pengen ngomong sama orang bule, tapi kita ngandalinnya Google Translate yang kita ketik. Nah jadi kadang ada ketidaknyambungan gitu ya. Tadi dibilang makanya kenapa kita harus belajar bahasa Arab agar lebih paham. Karena kalau ditranslatein itu mungkin akan terasa seperti nonton Doraemon gitu. Patah-patah gitu ya. Ibaratnya kata-kata ini langsung patah ke sini, betul, nggak kerangkai bagus gitu ya. Betul, kayak gitu. Oh iya. Tapi nggak masalah bang. Tapi nggak masalah itu ya, nggak jadi masalah kalau kita bacanya translate-nya aja gitu ya. Kayaknya sih kalau yang salah itu kan yang nggak ngaji. Iya benar juga. Nggak salah dong. Nggak salah betul. Iya kan? Karena sunnah. Gila. Udah mulai ngecun nih gue nih. Yang salah adalah yang menyalahkan. Wah, banyak banget lagi dah. Ya biarin. Kalau misalkan ngerasa diri lebih benar daripada orang lain. Itu kan itu bahkan bukan di Islam aja itu kan sudah tidak dibenarkan gitu. Kalau dosa tuh ada dibagi berapa? Nah, dosa tuh ada dosa yang dosa berat atau gini nggak sih? Kan kalau kejahatan kan ada kejahatan ringan, ada. Iya benar kan? Emang iya benar ya? Iya benar, tahu ada tipiring, tindak pidana ringan, kalau dosa itu ada nggak kayak gitu-gitu? Ada beberapa dosa yang tidak dimaafkan, seperti syirik, menduakan Tuhan itu kan tidak dimaafkan. Ada berapa gitu? Oh, syirik sama syirik dong beda nggak? Kalau kita di Indonesia syirik Indonesia. Kayak syirik itu iri ya? Iya. Syirik sama syirik. Syirik itu kan iri. Syirik itu menduakan Tuhan.
Beda. Oh iya. Berarti yang nggak dimaafin tuh yang syirik. Syirik. Ya. Lu mendoakan Tuhan, terus, lu menyembah Zeus. Iya bener-bener menyembah berhala lah ya. Ya berhala berhalanya. Oh gitu. Oke deh Mas, untuk pengenalan bahasa Arab kayaknya gua rasa udah netizen yang nitip pertanyaan atau gua yang bener-bener gua pengen tanyain banget tentang bahasa Arab tuh kurang lebihnya dasarnya udah ngecun sedikit sih, udah mulai ngecun nih Mas. Nanti buat di episode 2 adalah paling yang bisa berkesinambungan kayak gini kayaknya ya. Kita tanyain lagi di episode 2, masih ada penonton pertanyaan yang sekiranya masih penasaran nih dari episode 1 nih. Nah, biar lu tonton terus ini Diskursus Network, lu tungguin nih. Gue bakalan ada episode kedua dari Tuning. Dari Tuning, gue akan ada episode kedua dari Tuning tetap di Diskursus Network. Dan gue akan tetap bersama dengan Ustadz Ceking kita, Bahrul Alam. Kita tutup perbincangan kali ini di Tuning program pertama di spesial Ramadan dan episode pertama juga kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.